Yuk guys, balik lagi di Uki Kevin Official bersama saya tentunya Uki guys. Maaf terlalu dekat ya. Nah ini kita lanjut lagi dalam kasusnya Vina guys ya. Ini ada sebuah video, kita lihat ya. Polisi bakal periksa polisi, seriuskah itu guys? Waduh, seperti apa videonya? Yuk kita langsung simak aja guys. Sidang PK usai, namun perlawanan para terpidana dan Saka Tatal belum surut. Laporan kuasa hukum Jutek Bongso terhadap Ibtu Rudiana dan AF akhirnya ditanggapi Bares Krim Polri dengan memanggil Titin sebagai saksi. Saya mungkin bisa membuka apa yang pernah dilakukan di 2016 untuk menyatakan bahwa peristiwa itu memang Terekam kuat di ingatan publik ketika jauh-jauh Hari Propam Mabes Polri sudah menyatakan Rudiana tidak melanggar etik. Ada Ibtu Rudiana sebagai ayah korban, semuanya sudah diperiksa oleh Propam maupun dari Itwasum, dan sampai dengan saat ini semuanya sesuai dengan ketentuan. Maka hasil polisi periksa polisi episode kedua ini pun sangat dinantikan publik dan media. Waduh. Bego blunder lagi kan gini. Di sidang PK kemarin Bu Titin Brilianti jelasin kalau tahun 2016 Bu Titin minta agar Polres Cirebon membuka CCTV di tempat TKP. Tetapi Polres Cirebon bilangnya kenapa? Mereka bilang kalau anggota Polpol nggak ada yang bisa membuka CCTV. Waduh. Gitu. Tetapi di lain sisi mereka bilang hasil rekamannya itu nggak jelas, jadi terlalu gelap, jadi nggak jelas. Ya udah, mau jelas atau enggak, udah serahin kepada yang lebih pintar. Kami tahu, kami paham. Kalian itu orang-orang beko-beko, nggak mungkin jelas-jelas gitu. Serahin kepada yang lebih pintar. Udah hasil TV dikeluarin, udah kayak gitu aja. Terus gini ya. Selain itu ya gue sering bahas di video-video yang lain. Kayak Pak Hermanto kan minta agar ponsel para terpidana terus para korban dikasih ke yang ahli itunya, terus biar ntar dicocokin dari chat-chat itu apa ada sangkut pautnya dengan kasus Bun atau enggak. Kalau begitu kenapa nggak dihadirkan? Kalau itu dihadirkan kan bisa mengungkap kasus ini Benar. terkait nggak para terpidana. Tetapi Kapolri nggak ngasih. Alasannya apa? Menurut kalian alasannya apa? Menurut gua jadi pertanyaannya gini ya. Si Rudiana kan pangkatnya dulu rendah ya, ibaratnya rendah di kepolisian gitu ya. Tetapi kalau dibelain banget sama Kapolri, ada apa? Apa mungkin karena dia dulu pernah jadi kasat narkoboy, dia pernah kan ada berita dia gerebek tempat itu yang barang buktinya banyak banget. Mungkin pas sudah digerebek terus ya, menurut gua ya, pas pernah digerebek barang buktinya kan banyak. Nah, kemarin pasti ada penghancuran barang bukti pakai simbolis, paling cuma sedikit dibakar, terus sisanya itu dijual, uangnya dibagi-bagi dari atas bawah sampai atas. Nah, kalau sekarang dia si Rudiatun itu kena kasus, dia mungkin bilang kalau gue kena kasus ntar lo sampai ke atas gue buka semua. Dari itu mungkin dia takut ya, atau menurut kalian gimana guys? Iya, sependapat. Sebenarnya gue sebel. Iya, kalau misalnya terungkap gini ya guys ya, kalau seandainya ini terungkap gitu ya, ini nggak hanya Rudianong yang ditangkap, yang terkena gitu jerat hukum, tapi seluruh dari seluruh dari komplotan-komplotan itu Kapolri ya, Kapolri Cirebon itu kena semua menurut aku guys, karena yang terlibat dalam penyiksaan dalam 7 pidana atau 8 pidana yaitu termasuk Saka Tatal gitu ya, itu menurut aku banyak banget ya, bisa satu kantor itu ya terlibat ya untuk mengintegrasi penyidik, dan banyak banget itulah kalau misalnya terbongkar kasus ini guys. Dan mungkin yang mereka yang sekarang naik jabatan bisa turun dan masuk baju oranye ya, menurut aku seperti itu guys. Makanya si Rudiana ini dilindungi banget dan dia sangat cuek gitu ya, karena dia pede bahwasanya dia dilindungi oleh orang-orang atas. Makanya dia ya gitulah kabur-kabur gitu ya, dan gak ada yang berani, bahkan rakyat atau netizen yang tahu rumahnya pun ya diem-diem baik gitu ya, tahu, dan mereka pada takut, apalagi kalau misalnya berurusan dengan ladusing gitu ya guys ya. Nah, menurut kalian gimana? Nah, ini kita lanjut lagi dalam sebuah video lagi, kabar terbaru dari kuasa hukum terpidana Bapak Jutek. Nah, kita lihat video seperti apa. Maaf guys, banyak komentarnya. Sampaikan ya bahwa perkembangan kasus daripada 7 terpidana, sebagaimana kita tahu bahwa untuk persidangan peninjauan kembalinya sudah selesai. Saat ini kita sedang menunggu apa yang menjadi keputusan
dari Mahkamah Agung terhadap mereka. Tentunya sebagai penasihat hukum dan kuasa hukum dari mereka, kita berharap yang terbaik. Amin. Bahwa perjuangan yang sudah kita lakukan dan selaku kuasa hukum, saya pikir kita sudah maksimal. Kita melakukan pembelaan, kita sudah melakukan apa yang patut kita lakukan. Ya, saya pikir tinggal kita menunggu apa yang menjadi keputusan dari Mahkamah Agung terhadap para 7 terpidana ini, ya. Khususnya untuk Sudirman, rencananya minggu depan kami akan coba mengecek kembali surat permohonan kami kepada Dirjen Pas dan juga kepada Kalapas Kesambi tentang permohonan kami untuk diadakan pemeriksaan kesehatan bagi Sudirman. Kami berharap permohonan kami dapat dikabulkan sehingga kita dapat memberikan pemeriksaan kesehatan, ya, fisik kepada Sudirman. Dengan demikian sambil menunggu proses PK ini, kita dapat tetap memberikan perhatian kepada 7 terpidana. Secara rutin kami berkomunikasi dengan mereka dan kami tetap menjaga mereka supaya tetap memberikan semangat, ya, tentunya supaya keadilan bagi mereka dapat dipelore, ya, oleh mereka melalui putusan di PK Mahkamah Agung yang akan datang. Demikian. Buat Aep, Kavi, dan Pasren siap-siap ditumbalkan katanya gitu guys. Kita lihat. Buat Aep, Kavi, Pasren, gak usah jual mahal kalian itu. Kita itu udah gak butuh kalian. Kita scientific evidence aja sudah punya. Dan berkas sekarang sudah terlanjur masuk ke MA gitu loh. Namun yang perlu kalian bertiga ingat itu, sebelum putusan MA itu keluar, Prabowo itu sudah dilantik jadi presiden. Siapa Prabowo? Orang yang ada di balik Kang Deddy Mulyadi gitu loh. Nanti setelah tanggal 20 Oktober itu presidennya bukan Rudiana, bukan Elsa Sharif, apalagi Pitra Romodoni. Jadi siap-siap kalian akan ditumbalkan. Daripada kalian akan ditumbalkan, mending kalian sekarang bertobat, ngaku ngomong yang jujur gitu loh. Bukan karena kita mau ngemis-ngemis, kita udah nggak butuh kalian. Cuma kita itu menyarankan kalian untuk bertobat daripada kalian ditumbalkan loh oleh Rudiana CS. Waduh, benar juga kata si bapak ini, ya, bahwasanya bisa saja sih kemungkinan terjadi, ya, apalagi Kang Deddy itu dekat dengan Pak Prabowo, ya, Pak Prabowo gitu ya guys, maaf ya, bisa saja gitu ya. Dan ya mudah-mudahan sih kedepannya hukum di Indonesia itu nggak seperti sekarang, ya, sangat tumpul untuk orang-orang seperti ini guys, ya, dan sangat susah gitu ya, apalagi berurusan dengan ladusing yang sok-sok seperti ini guys. Mereka seperti pahlawan padahal penjahatnya yaitu ladusing sendiri gitu loh guys, ya. Aduh, emang benar-benar untuk yang siapa tadi, Pasren dan si Aep, apalagi Pasrennya udah tua kali ya, bukannya tobat gitu ya guys, ya. Dan katanya si Kavi juga ditinggal sama istrinya, ya. Waduh, apa itu kabar bener apa enggaknya? Tulis di kolom komentar guys. Ini ada satu lagi, kita lihat satu ya. Terus Pak Rudiana kok bisa bilang tanggal 31 bulan Agustus? Yang melihat itu adalah Aep dan Dede tanggal 2 dan tanggal 6. Tapi tanggal 31 Pak Rudiana udah bisa bilang nih, 31. Udah bisa nih bikin cerita 8 orang fiktif, 3 orang DPO, itu saya tanda tangan. How come? Saksi faktanya adalah tanggal 2, tanggal 6 diperiksa. Orang udah diangkut tanggal 31, diinterogasi. Hanya dalam jarak waktu, kalau kita lihat rentangnya dari jam 10 pagi beliau datang, terus ketemu lagi sama si Aep yang dapat telepon itu, baru jam 2 siang, atau jam 16 katakanlah, jam 16 ditelepon oleh Aep di tanggal 31 itu. Bagaimana memeriksa orang, 11 orang, 8 orang, terus sudah bisa ketemu jam 18.30 BAP. Wah, menurut kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Kevin, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.